Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Smart Start. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran secara otomatis. Saya yakin rekan-rekan semua sudah banyak yang sudah bisa melakukan hal tersebut, namun tidak sedikit pula yang masih melakukannya secara manual. Baik, sebelum kita membuat daftar isi dan daftar gambar secara otomatis, kita lengkapi dulu konten dokumen berikut ya. Di sini sudah saya buatkan pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya. Kita lengkapi terlebih dahulu ya dengan membuat kalimat acak ya. Untuk membuat kalimat acak, Anda bisa membuat fungsi ini rand ya. Kemudian argumen yang pertama kita buat 3 kalimat ya. Ada 3 paragraf di sini ya. Kemudian masing-masing paragraf ada 5 kalimat. Di sini ada 3 paragraf ya. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini misalnya ada 3 poin di identifikasi masalah. Kita buat dengan menggunakan fungsi yang lain ya. Ada juga fungsi lorem ya untuk membuat kalimat acak. Misalnya di sini ada 3 poin, satu kalimat ya untuk identifikasi masalah. Oke, kemudian tujuan kegunaan. Nah, Anda bisa membuat kalimat acak dengan menggunakan fungsi yang tadi ya. Ada rand, kemudian ada lorem, kemudian ada juga yang terakhir ini ya untuk membuat kalimat acak gitu ya, sama rand tapi ini yang versi lama ya, old. Nah, ini untuk tujuan ada satu paragraf. Misalnya ini ada 4 kalimat ya. Oke, untuk paragraf 4 kalimat ya. Kemudian untuk kegunaan saya buatkan sama lah, misalnya seperti ini. Nah, di kerangka pemikiran, oke, kita buat di kerangka pemikiran ini misalnya rada banyak ya. Ada 5 paragraf, kemudian 6 kalimat ya. Oke, hipotesis. Nah, ini contohnya untuk hipotesis. Nah, ini Anda buatkan saja, mungkin dia biasanya untuk hipotesis itu ya. Kalau identifikasi ada 3 poin, hipotesis juga ada 3 poin ya. Tinjauan pustaka saya copy saja dari sini ya. Tinjauan pustaka ada 2 subbab di sini ya. Subbab. Nah, ini masih subbab juga ya sini ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita sudah lengkapi kalimatnya. Nah, kemudian kita buat sekarang ya daftar isi secara otomatis. Nah, daftar isi itu secara default ya, Microsoft Word mencari ya style dengan style yang namanya heading ya, dari heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya ya. Jadi kalimat yang akan dijadikan daftar isi ini kita rubah stylenya menjadi style heading ya, heading 1, heading 2, dan seterusnya. Nah, contohnya untuk bab pendahuluan ini heading 1. Kemudian untuk latar belakang ini heading 2 ya. Untuk identifikasi sama, ini heading 2, kemudian ini heading 2. Nah, untuk tujuan ini harusnya heading 3 ya, heading 3. Nah, di sini tidak ada ya heading 1. Nah, ini sudah ada ya heading 3. Oke, heading 3 ini pun sama. Nah, sebetulnya untuk membuat heading 1, heading 2, heading 3 Anda bisa melakukan dengan cara barusan ya. Jadi Anda letakkan kursor di kalimat yang akan dibuat headingnya, kemudian selanjutnya Anda pilih di sini ada heading 1, heading 2, heading 3 ya. Dan untuk ini heading 3. Nah, ada juga shortkey ya yang bisa kita gunakan untuk heading 1 tuh ya. Anda tekan tombol Ctrl Alt bersamaan, kemudian angka 1 ya. Nah, ini contohnya untuk kerangka pemikiran. Ini misalnya kerangka pemikiran itu masuk heading 2 ya. Jadi
Kalau menggunakan shortcut, Anda tekan Ctrl, kemudian tekan Auto, ditahan ya keduanya, kemudian karena ini heading 2, Ctrl Alt 2 ya. Nah ini udah otomatis heading 2. Bisa Anda coba ya, kalau Ctrl Alt kemudian Anda tekan angka 1, ini heading 1, ini heading 2, heading 3. Oke ya. Ini heading 2. Kemudian nah di sini pun sama heading 2 ya. Saya gunakan shortcut di sini. Nah, untuk tinjauan pustaka, nah ini biasanya kalau misalnya dimulai lagi bab itu harus berbeda halamannya ya. Kita buat di layout di next page ya di sini. Oke. Ini heading 1 ya, Ctrl Alt 1, kemudian ini Ctrl Alt 2. Oke, ini pun sama ya, Ctrl Alt 2. Oke, ini sudah kita buatkan headingnya ya. Heading 1, heading 2 sampai heading 3. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis, misalnya daftar isi ditempatkan di awal ya, di awal dokumen. Kita buat di sini untuk daftar isi ya. Misal kita buat daftar isi seperti ini ya. Ini kita buat heading 1 juga ya, karena daftar isi ini akan dibuat daftar isinya juga ya. Oke. Nah, misalnya kita meletakkan daftar isi tepat di kursor ini ya. Untuk memasukkan daftar isi secara otomatis, kita klik terlebih dahulu tab reference di sini ya, reference. Kemudian kita pilih table of content di sini ya. Ini yang manual, kemudian ini daftar isi otomatis. Kita bisa klik langsung di sini. Coba kita klik daftar isi otomatis. Di sini sudah dibuatkan ya daftar isi secara otomatis. Di sini heading 1, heading 2. Oke, heading 3 sudah masuk ya. Nah, kalau misalnya nanti heading 3 ini tidak akan dibuatkan daftar isinya ya, Anda bisa merubahnya ya. Di sini kita buat yang custom saja di sini ya, custom table content. Oke, di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini lebih banyak pilihan ya, termasuk di sini ya. Setelah tab itu apakah mau titik-titik atau strip ya, seperti ini. Nah, biasanya itu titik-titik ya, titik-titik. Kemudian heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini kalau misalnya hanya levelnya sampai heading 2, Anda rubah di sini ya, jangan 3. Jadi levelnya itu sampai 2 saja di sini ya. Bisa kita lihat di sini yang muncul hanya heading 1 dan heading 2. Kita klik OK ya. Dan di sini yang tadinya heading 3 itu ada, sekarang sudah tidak ada ya. Kalau misalnya Anda ingin berubahnya kembali, Anda tinggal klik seperti yang tadi ya, custom table of content. Kalau misalnya ingin dibuat lagi ya, heading 3, tinggal klik seperti itu. Oke, kita ganti ya. Ini sudah ada. Itu cara untuk membuat daftar isi secara otomatis ya. Dan otomatis di sini halaman pun akan menyesuaikan ya dengan halaman dari judul ini ya. Misalnya penjualan pustaka itu ada di halaman 4. Coba kita lihat ya. Untuk menuju ke halaman 4 dari sini Anda tinggal tekan Ctrl, kemudian sorot kursornya ke angka 4. Ini otomatis berubah akan menjadi tangan dan itu berubah menjadi hyperlink ya. Kita klik angka 4-nya. Nah, ini pindah ke tinjauan pustaka ya. Nah, misalnya di sini berubah tinjauan pustaka itu jadi halaman 5 ya, misalnya halaman 5. Coba kita lihat di sini. Di sini tidak berubah secara otomatis ya. Agar halamannya itu bisa menyesuaikan kembali dengan halaman dari tinjauan pustaka, Anda harus melakukan update ya, update di daftar isi. Nah, caranya Anda letakkan saja, ini terserah, kursornya asal di sini ya, asal di daftar isi ini. Kalau misalnya tepat, berarti ini akan berubah menjadi warna grey ya. Coba kita klik kanan. Nah, di sini ada update field ya. Nah, di sini apakah hanya ingin mengupdate halaman saja? Kalau misalnya demikian, berarti ini ya, judul bab dan subbab itu tidak akan berubah. Tapi kalau misalnya di sini ya ada kata-kata yang salah atau misalnya ada tambahan
tambahan subjudul misalnya di sini ya, diselipkan di sini, Anda lebih baik pilih yang ini ya. Bukan lebih baik, emang harusnya ini, update entire tabel ya. Nah, ini tinjauan pustaka itu halaman 4. Ini ternyata belum saya rubah ya. Oke, coba saya update ya. Klik kanan, kemudian update field. Oke, entire tabel. Oke ya, ini sudah berubah. Ini menjadi halaman 5 sekarang ya. Nah, itu untuk membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara membuat daftar tabel ya dan daftar gambar secara otomatis. Kita buatkan ya terlebih dahulu tabel dan gambar ya di sini. Misalnya kita buat tabel sini ya. Tabel. Ini tabel yang pertama, kemudian kita buat misalnya ini ya. Ini ada tabel yang kedua. Di sini ada tabel yang ketiga misalnya. Tabel yang ketiga. Oke. Kemudian untuk gambar, misalnya untuk gambar sini kita buat ya untuk gambar misalnya ini gambar 1 ya, kemudian anggaplah ini ada 2 gambar ya, 2 gambar di sini 1, kita lakukan yang sama. Ini hanya simulasi saja. Ini untuk gambar yang kedua ya, kedua. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat daftar tabel dan daftar gambar, kita harus membuat captionnya ya, caption untuk tabel dan untuk gambar. Untuk membuat caption, nah kita letakkan kursor di tabel ini, kemudian aktifkan tab reference di sini. Nah, di sini ada menu insert caption ya, insert caption. Oke, coba kita klik insert caption. Nah, di sini ada ya. Nah, kebetulan kalau di saya di sini sudah ada beberapa label, ada gambar, kemudian ada tabel ya. Nah, contohnya misalnya di sini belum ada lampiran. Saya ingin membuat juga nanti untuk daftar lampiran ya. Anda bisa membuat label yang baru. Di sini misalnya saya buat label lampiran ya untuk daftar lampiran nanti. Jadi di sini ada label untuk daftar gambar, kemudian untuk daftar tabel dan untuk daftar lampiran ya. Nah, untuk ini kita pilih tabel ya, tabel. Kemudian di posisi di sini judulnya itu mau diletakkan di awal, di bagian atas atau di bagian bawah. Nah, kita letakkan di bagian atasnya ya. Ini tabel 1 misalnya, ini judul tabel pertama ya, pertama. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada judul tabel pertama. Kemudian untuk gambar kita lakukan hal yang sama ya, insert caption. Hanya saja di sini bukan labelnya ya, bukan tabel, tapi labelnya gambar ya. Kita pilih gambar. Kemudian kita letakkan untuk daftar gambar untuk judul gambar itu letaknya ada di bawah ya. Kebetulan ini sudah betul ya, ada di bawah gambar. Kita klik OK ya. Nah, ini belum ada judulnya. Ini misalnya judul gambar pertama ya, pertama. Oke, ini ada gambar 1, kemudian tabel 1. Nah, ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi, insert caption. Di sini pilih tabel ya. Ini judul tabel yang kedua. Nah, kalau Anda perhatikan di sini otomatis ya numbernya berubah. Yang tadi 1 sekarang berubah menjadi 2 ya. Tabel kedua. Oke. Dan untuk gambar pun ini akan berubah. Untuk gambar itu tadi yang pertama baru 1 ya, baru 1. Oke.
kita buat lagi ini sama di bawah. Nah ini gambar 2 ya, ini judul gambar 2 misalnya. Oke. Nah terakhir ini ya, terakhir ini lakukan hal yang sama. Ini untuk tabel ini sudah otomatis ya di atas. Ini judul tabel 3. Oke, nah ini sudah ada judul tabel, kemudian judul gambar. Nah kalau kita sudah membuat caption untuk tabel dan gambar, selanjutnya kita bisa membuat daftar tabel dan daftar gambar ya. Kita tempatkan setelah daftar isi. Di sini ada daftar tabel ya. Kemudian kita persiapkan lagi daftar gambar. Ini stylenya di 1. Oke, misalnya sudah ya, sudah kita buatkan. Oke, selanjutnya kita masukkan ya daftar tabel. Caranya mirip seperti yang tadi, hanya saja di sini di tab reference ya, yang diklik tuh bukan table of content tapi insert table of figure ya. Kita klik. Nah kemudian selanjutnya di sini ada ya yang mau dibuatkan daftarnya, katanya ya dengan nama labelnya, label apa ya. Kalau kita ingin membuat daftar tabel, di sini kita pilih tabel ya. Kalau kita ingin membuat daftar gambar, kita pilih stylenya ini gambar ya, captionnya. Kemudian di sini lampiran ya, untuk lampiran. Oke, untuk ini kita akan membuat daftar tabel ya. Kita pilih daftar tabel, kemudian ini masih persis seperti yang tadi. Selanjutnya kita tekan saja oke ya. Ini sudah dibuatkan daftar tabelnya. Kemudian untuk daftar gambar, kita lakukan hal yang sama di sini ya. Kita klik insert table of figure, kemudian pilih di sini gambar. Oke, kita buatkan. Nah ini otomatis ya, sudah berubah ya, sudah dibuatkan daftar gambarnya. Demikian juga untuk daftar tabelnya, tabel yang pertama, tabel yang kedua, tabel yang ketiga. Nah kemudian untuk membuat caption tabel dan caption gambar dengan menggunakan caption yang tadi, kelebihannya di sini penomoran itu otomatis sudah dibuatkan ya. Dan apabila misalnya posisinya kita rubah, contohnya misalnya ini untuk gambar yang pertama ini ya, ternyata ini letaknya misal kita pindahkan, letaknya kita pindahkan ke bagian bawah ya. Jadi ini judul gambar pertama, kemudian ini judul gambar kedua, ini gambar 2, dan ini gambar 1. Gambar 1. Nah, pas waktu kita mencetak atau menyimpan dan nanti membuka kembali, otomatis sebetulnya ini sudah otomatis ya disesuaikan oleh Microsoft. Ini akan berubah menjadi gambar 2 dan yang di atas itu berubah menjadi gambar 1 ya. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukannya secara manual, tinggal kita klik di sini ya, di angka 2-nya, kemudian kita klik di sini update ya, update file. Nah ini otomatis sudah berubah menjadi gambar 1. Dan yang di bawah itu masih gambar 1 juga ya. Kalau misalnya kita print misalnya, nah ini biasanya file yang tadi itu di generate ulang ya oleh Microsoft Word. Coba kita lihat di sini ya. Ini gambar 1. Oke. Dan ini gambar 2 ya, otomatis. Meskipun kita tidak melakukan update secara manual ya. Jadi otomatis Microsoft Word akan mengupdate ya pas waktu kita menyimpan atau mencetak ya. Tapi kalau misalnya mau dilakukan secara manual, caranya seperti yang tadi ya. Demikian juga untuk tabel ya, kalau misalnya posisinya itu berubah, itu otomatis ini akan disesuaikan ya.
misalnya tabel 1 berpindah jadi tabel di bagian akhir, ini akan berubah menjadi tabel 3 ya, dan yang tabel 2 akan berubah menjadi tabel 1. Nah, kalau kita ingin mengupdate-nya, tadi sudah ditukar ya, contohnya untuk daftar gambar di sini. Ini masih tetap seperti ini ya, gambar 1 judul gambar pertama. Harusnya sekarang gambar 1 tuh judul gambar yang kedua ya. Untuk mengupdate-nya sama seperti yang tadi, tinggal kita klik kanan di sini. Kemudian lakukan update ya. Update file di sini. Dan nah di sini ini bukan hanya halaman saja ya. Jadi kita pilih update entire tabel. Oke. Nah, di sini judul 1, ini judul gambar 2, ini jadi terbalik ya, jadi terbalik. Nah, ini sudah dilakukan update ya. Nah, untuk daftar lampiran sama saja caranya seperti barusan ya, dengan membuatkan caption ya. Jadi pas kita membuat lampiran, misalnya ini untuk lampiran terakhir ya. Langkah pertama kita buat caption di sini ya. Ini ada lampiran. Lampiran ini tidak ada keterangan di atas atau di bawah, soalnya tidak ada objek yang saya pilih ya. Ini lampiran 1, misalnya Anda kasih judul lampiran 1. Oke, ini sudah ada, Anda buatkan lampirannya. Kemudian nah di sini sama seperti yang tadi ya, insert caption, di sini lampiran 2. Lampiran 2 ini judul lampiran 2. Nah, ini bisa kita buatkan ya, bisa kita buatkan daftar lampirannya. Misalnya kita letakkan setelah ini ya, ini daftar lampiran. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, ini kita pilih lampiran. Oke, ini sudah dibuatkan lampirannya ya, daftar lampiran. Oke, dan ini sudah ada daftar lampiran. Sekarang ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada daftar tadi gambar, ada daftar tabel. Nah, ini di sini di daftar isi ini belum ada ya. Daftar isi harusnya setelah daftar isi ada daftar tabel, ada daftar gambar ya, dan daftar lampiran. Nah, ini harus dilakukan update ya, harus dilakukan update secara manual. Klik kanan, kemudian update file dan pilih entire tabel. Nah, ini sudah ada sekarang ya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, untuk lampiran oke, daftar lampiran ya, sudah saya buatkan judulnya. Ini lampiran, stylenya coba Anda perhatikan, kalau ya, stylenya ini masih normal ya. Ini harus dirubah stylenya menjadi heading 1. Heading 1. Coba kita update kembali ya. Update. Nah, di sini sudah ada sekarang ya, daftar lampiran halaman 6 ya. Nah, ini hanya sekedar untuk contoh saja. Biasanya untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan seterusnya ini bukan numerik seperti ini ya, 1-3, tapi dimulai dari I, kemudian II dan seterusnya ya, huruf Romawi kecil. Baik, saya kira itu saja mungkin penjelasan tentang cara pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran secara otomatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.